Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Halo, apa kabar semuanya? Semoga Anda semuanya, di mana saja Anda berada, selalu diberikan kesehatan, rezeki yang barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini, kembali kita akan sharing, membahas tentang bagaimana kita mengenal jenis hijauan pakan ternak, ya, terutama yang ada di sekitar kita di Indonesia, ataupun nanti ada beberapa yang memang diintrodusir dari beberapa daerah atau memang berasal dari luar negeri, ya, tentunya. Nah, kita coba membahas dulu tentang penggolongan hijauan pakan ternak. Nah, bahan pakan ternak, apa itu? Bahan pakan ternak adalah segala sesuatu yang dapat dimakan dan dapat dicerna sebagian atau seluruhnya tanpa mengganggu kesehatan ternak yang memakannya. Jadi kalau misalnya kesehatan ternaknya terganggu, itu bukan termasuk hijauan, walaupun warnanya hijau, walaupun jenis legium ataupun rumput, ya. Kalau beracun, ya tentunya itu tidak termasuk kategori hijauan pakan ternak. Nah, bahan pakan ternak khususnya ternak ruminansia dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu pakan hijauan dan pakan penguat. Pakan hijauan adalah pakan utama bagi ternak ruminansia yang terdiri dari berupa rumput, ya, kacang-kacangan atau hijauan lain yang berupa dedaunan yang termasuk ke dalam kelompok rumput maupun kacang-kacangan. Nah, pakan hijauan juga bisa berasal dari limbah pertanian seperti contohnya jerami padi, jerami jagung ataupun daun jagung, pucuk tebu dan lain sebagainya, ya, yang merupakan limbah pertanian, termasuk mungkin ada jerami kacang tanah ataupun sisa nanti daun daripada ubi jalar dan seterusnya. Banyak sekali yang ada di sekitarnya, termasuk mungkin limbah dari sayur-sayuran, ya. Jadi yang memang bisa kita manfaatkan untuk pakan ternak tentunya. Nah, berdasarkan jenis pakan hijauan dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu rumput, leguminosa, dan hijauan yang lain. Nah, sekarang rumput, ya. Sebagai pakan hijauan rumput memiliki beberapa kelebihan antara lain. Misalnya rumput ini disukai oleh ternak ruminansia. Kemudian mudah diperoleh dan tumbuh di mana-mana tentunya, dan dapat tumbuh dengan cepat dalam jumlah yang banyak, mengandung semua zat makanan yang dibutuhkan oleh ternak dan dapat diberikan dalam jumlah yang banyak. Nah, rumput ini dibedakan menjadi beberapa kategori, misalnya rumput alam atau rumput liar yang biasa kita temukan di tegalan ataupun di beberapa lapangan, ya. Yaitu apa itu rumput liar? Yaitu rumput yang tumbuh secara liar di alam bebas tanpa adanya campur tangan manusia. Nah, untuk pengadaannya bagaimana? Rumput alami biasanya sudah tersedia di alam atau tumbuh dengan sendirinya di lahan-lahan tertentu seperti perkebunan, pertanian, ya, kemudian kehutanan di sela-sela tanaman pertanian ataupun tanaman kehutanan, misalnya di bawah pohon jati atau perkebunan di bawah sawit, di bawah karet, coklat dan seterusnya, ya. Mungkin banyak. Nah, contoh rumput alam bisa kita lihat, ya. Alang-alang misalnya, Imprata cylindrica. Memang untuk alang-alang ini tidak disarankan untuk pakan ternak karena memang sangat kecernaannya kurang, ya. Jadi kalau diberikan kepada ternak itu paling yang rumput yang agak muda. Kalau sudah tua, sudah lanjut, ikatan lignoselulosanya sangat kuat sehingga perlu perlakuan khusus, ya, untuk diberikan kepada ternak, ya. Jadi silikatnya sudah tinggi dan susah dicerna, ya.
Kemudian rumput jarum atau dikenal dengan Andropogon acicularis ya, dan rumput teki ya, yang banyak di lapangan itu dikenal dengan juga Cyperus rotundus dan lain-lain ya. Masih banyak yang ada di lapangan yang mungkin bisa kita temui di daerah Anda masing-masing tentunya. Sementara rumput budidaya yaitu rumput yang sengaja kita tanam, kemudian kita budidayakan atau kita adakan, dilakukan melalui kegiatan kita dengan sengaja melakukan penanaman dan pemeliharaan secara intensif untuk memenuhi kebutuhan pakan ternak yang dipelihara. Nah, rumput budidaya ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu rumput potong ya dan rumput gembala. Nah, rumput potong ini biasanya kita ya sesuai dengan namanya cut and carry, dipotong kemudian dibawa. Kalau rumput gembala memang ditanam di padang pengembalaan. Nah, rumput potong adalah rumput budidaya yang biasa ditanam di kebun rumput dan panennya dilakukan dengan cara dipotong baru disajikan untuk ternak yang kita pelihara. Dikenal dengan istilah cut and carry ya. Kemudian dikatakan sebagai rumput potong apabila memenuhi beberapa persyaratan, antara lain produksi persatuan luas cukup tinggi, ya, produksinya cukup tinggi, kemudian tumbuh tinggi, tegak, vertikal, ya, kemudian banyak anakannya dan responsif terhadap pemupukan. Nah, ada istilah untuk pemotongan yang khas pada rumput ini, yaitu dikenal dengan defoliasi atau panen rumput itu dikenal dengan defoliasi. Nah, contoh rumput potongan antara lain misalnya rumput gajah, Penicetum purpureum, rumput benggala, Panicum maximum, rumput raja, king grass ya, merupakan silangan dari rumput gajah ya dengan rumput yang lain yang tentunya dia menghasilkan yang lebih bagus dari ini ya, dari tetuanya. Dan rumput staria atau dikenal dengan Staria spatialata ya. Kemudian rumput gembala. Apa itu rumput gembala? Rumput yang ditanam di lahan penggembalaan, sementara pemanfaatannya langsung disajikan untuk ternak yang dipelihara sebagai padang pengembalaan, yaitu dilakukan grazing ya, digembalakan di suatu areal yang sangat luas, memang disengaja ya. Kita punya lahan yang cukup luas, kemudian disiapkan rumput dengan spesifikasi yang bisa dibudidayakan di padang pengembalaan. Nah, rumput budidaya dikatakan sebagai rumput gembala apabila memenuhi beberapa persyaratan, antara lain tumbuh pendek ataupun menjalar, tahan renggutan dan injakan. Oleh karena itu harus memiliki perakaran yang kuat dan dalam, serta tahan kekeringan ya, karena memang biasanya padang pengembalaan itu ada di daerah kering. Kalau di Indonesia rata-rata di Indonesia Timur, misalnya di Nusa Tenggara Timur misalnya, ataupun di Sumatera juga ada di Padang Mangatas ya, kemudian di Sumatera Selatan juga ada di Sembawa. Nah, contoh jenis rumput gembala antara lain misalnya rumput mahit, Axonopus compressus, rumput BB ya. Ini untuk memudahkan saja disingkat ya menjadi rumput BB. Sebetulnya namanya Brachyaria brisanta, disingkat dengan rumput BB. Dan rumput BD ya, Brachyaria decumbens ya, disingkat dengan BD ya. Ini hanya untuk memudahkan supaya gampang dikenal di masyarakat petani dan peternak. Nah, berikutnya adalah kacang-kacangan atau leguminosa ya. Kalau misalnya tanpa leguminosa rasanya tidak lengkap pakan ruminansia itu. Kita tahu bahwa leguminosa itu adalah sumber protein ya bagi ternak ruminansia, karena kita tahu tidak hanya sumber serat saja yang
kita harus berikan kepada ternak ruminansia supaya tumbuh dengan baik, tetapi diperlukan juga legume ataupun kacang-kacangan. Nah, kacang-kacangan atau leguminosa ini sebagai pakan hijauan yang memiliki beberapa kelebihan, antara lain memiliki kadar protein yang tinggi dan kandungan zat makanan lain yang cukup lengkap, kemudian kandungan mineral, kalsium dan fosfornya yang tinggi. Kemudian yang penting itu adalah sangat digemari oleh ternak ruminansia dan mudah dicerna. Nah, ini hal-hal yang sangat amat bagus ya, karena kalau kita punya lahan, kita tanami rumput, tidak lengkap rasanya kita kalau tidak dikombinasi dengan leguminosa atau kacang-kacangan. Syukur-syukur bisa dikombinasi dengan legum pohon yang pada musim kemarau dia masih tersedia daunnya atau hijauannya. Nah, beberapa jenis kacang-kacangan antara lain di ini ya, gamal ini hampir banyak di Indonesia ya, dikenal dengan Gliricidia sepium, kemudian turi ya, Sesbania grandiflora, lamtoro, Leucaena glauca, ada Kaliandra juga, Kaliandra calotirsus, kemudian Centrosema pubescens, dan Caulopo ya. Caulopo dikenal dengan Caloupogonium muconoides ya. Ini beberapa kacang-kacangan yang sering kita lihat di lapangan. Sementara ada hijauan lain ya, dikenal dengan rambanan atau bros ya. Nah, hijauan lain adalah jenis hijauan pakan yang berasal dari tumbuhan yang tidak termasuk golongan rumput ataupun leguminosa. Hijauan lain adalah pakan hijauan tambahan pada saat rumput dan leguminosa sulit diperoleh, terutama pada musim kemarau ya. Hijauan lain bisa berupa hasil samping dari tanaman pertanian maupun dedaunan. Beberapa jenis hijauan lain yang dimaksud antara lain misalnya jerami padi ya, Oryza sativa, daun jagung atau jerami jagung, Zea mais ya, kemudian daun ketela pohon ya, Manihot utilissima, daun ketela rambat, Ipomoea batatas ya, daun waru, Hibiscus tiliaceus, kemudian bunga sepatu ya, Hibiscus rosa sinensis, dan seterusnya, termasuk daun nangka ataupun daun pepaya dan lain-lain yang memang bisa diberikan dan tidak beracun, kita berikan kepada ternak ruminansia kita ya. Silakan saja bisa kita berikan ya. Kemudian mengenal jenis-jenis hijauan pakan ternak ini penting ya. Setiap jenis hijauan memiliki karakteristik yang berbeda, diantaranya bentuk prakaranya, batang, helai daun, bunga, biji, dan tipe pertumbuhan serta kandungan nutrisinya. Berikut ini ada beberapa contoh ya, kita kenalkan hijauan dengan karakteristik tertentu ya. Misalnya kelompok rumput-rumputan ini ya. Yang pertama itu rumput gajah atau dikenal dengan Penicetum purpureum. Nah, tanaman ini berasal dari Afrika, daerah perennial ya. Pada tahun 1940 disebarkan ke Brasil dan Australia, kemudian dikembangkan secara komersil pada 1962. Bagaimana ciri morfologinya? Ini termasuk tanaman tinggi, dia bisa mencapai 3-7 meter. Kemudian panjang daun 16-90 cm dan lebar daun bisa 8-35 mm. Perakanannya 4,5 meter misalnya di bawah permukaan tanah, dia masuk ke dalam satu rumpun terdiri bisa mencapai 20-50 batang. Nah, kultivar yang ada misalnya yang dari Afrika tidak berbulu, yang dari Trinidad misalnya tidak tahan penyakit dari Helminthosporium ya, di Uganda malah tahan dengan penyakit Helminthosporium, dan daerah Hawaii biasanya dia tinggi ya. Nah, memiliki keunggulan diantaranya baik untuk bahan yang bisa kita gunakan sebagai silase ya, termasuk rumput potongan, dan kelemahannya adalah dengan meningkatnya umur tanaman maka
akan disertai dengan meningkatnya rasio batang daun sehingga mengakibatkan penurunan nilai nutrisinya. Jadi secara umum rumput itu kalau sudah tua terjadi proses yang namanya lignoselulosa itu berkembang dan muncul juga silikat, dan ini kalau sudah tua ya, apalagi sudah menguning itu susah dicerna oleh ternak ruminansia. Ada beberapa mungkin bisa perlakuan, tapi kalau bisa ya kita potong sesuai dengan pada saat dia optimal kita potong, jangan sampai terlalu tua. Biasanya kisarannya rumput itu sebelum berbunga ya. Kemudian rumput gajah dapat tumbuh dan beradaptasi pada ketinggian 0 sampai 3000 dari permukaan laut ya, 3000 meter dari permukaan laut dengan curah hujan antara 1000 sampai 2500 mm per tahun. Kemudian kondisi kemasaman atau pH tanah yang baik untuk tanaman ini kisarannya 5,5 sampai pH-nya 7 ya. Ke arah netral ya, yang bagus ya. Kemudian berikutnya adalah rumput benggala yang dikenal dengan Panicum maximum ya. Tanaman ini tumbuh tegak membentuk rumpun seperti padi, bisa mencapai tinggi antara 0,5 sampai 2 meter. Perakarannya dalam dan menyebar luas, tahan terhadap kekeringan. Tekstur daunnya halus berwarna hijau tua. Umumnya tahan terhadap lindungan, tahan shading ya, sehingga memungkinkan untuk ditanam di antara pohon-pohon perkebunan, misalnya kelapa sawit, karet, coklat, dan apa saja yang ataupun kelapa ya. Kelapa maksudnya kelapa biasa, bukan kelapa sawit ya. Kalau misalnya di daerah Sulawesi Utara misalnya yang sekarang mungkin masih ada, kalau di tempat lain sudah banyak diganti dengan kelapa sawit. Nah, dapat tumbuh pada ketinggian sampai 1950 meter dari permukaan laut dengan curah hujan sekitar 1000 sampai 2000 mm per tahun. Nah, bagaimana perbanyakan tanaman ini? Bisa dengan biji ataupun dengan sobekan rumpun. Kemudian kebutuhan biji untuk penanaman berkisar antara 4 sampai 11 kg per hektar tergantung jarak tanam yang digunakan. Berikutnya adalah rumput Meksiko, dikenal dengan Euclina mexicana. Jenis rumput ini berasal dari negara Meksiko sesuai dengan namanya di daerah Amerika Tengah sana. Kemudian bentuk daunnya seperti daun jagung, teksturnya berwarna hijau tua. Tanaman ini tumbuh tegak mencapai tinggi sekitar 2,5 meter. Kemudian bisa tumbuh baik pada tempat yang memiliki tanah berstruktur sedang atau berat dengan ketinggian sampai 1200 meter dari permukaan laut dengan curah hujan ke sekitar 2000 meter per tahun. Nah, perbanyakan tanaman biasanya dengan sobekan rumpun atau poles ya. Kemudian berikutnya adalah rumput Staria, dikenal dengan rumput Staria specillata. Tanaman ini berumur panjang, tumbuh tegak mencapai tinggi sampai 2 meter dan membentuk rumpun dia. Daun tanaman ini cukup halus dan berwarna hijau kelabu. Jenis rumput ini dapat tumbuh baik pada tanah berstruktur ringan, sedangkan berat dengan ketinggian bisa mencapai 200 sampai 3000 meter dari permukaan laut dan dengan curah hujan ya di atas 1000 dari meter dari permukaan laut tentunya ya. Kemudian tanaman ini cukup responsif terhadap pemupukan nitrogen atau urea ya, dikenal dengan urea. Kemudian biasanya lebih mudah diperbanyak dengan sobekan rumpun atau poles ya. Kemudian berikutnya adalah rumput pangola atau Digitaria decumbens ya, merupakan tanaman tahunan yang berkembang dengan stolon membentuk hamparan yang tidak rapat dengan ketinggian 60 sampai 120 cm. Nah, bentuk daunnya bagaimana? Tanaman ini memanjang dan kecil, berwarna hijau cerah serta tekstur yang licin. Rumput ini sangat disukai oleh ternak dan cukup palatable. Jadi tingkat kesukaan ternak ini bagus ya untuk rumput pangola ini Digitaria decumbens. Kita sarankan kalau memang ada bibitnya kita tanam. Memang rumput ini berasal dari Afrika Selatan.
Tetapi ada kelemahannya, tidak tahan terhadap penggembalaan yang berat ya. Kalau misalnya dijadikan rumput untuk padang penggembalaan ya, penggembalaan berat ditambah terus-menerus dia nggak tahan. Nah, padang penggembalaan perlu dipangkas dengan cara dipotong atau didefoliasi atau dengan penggembalaan ringan, misalnya sekitar 6 sampai 8 minggu setelah penanaman ya. Kemudian dapat tumbuh pada tanah berstruktur sedang sampai berat yang basah lembab dengan ketinggian kisarannya sekitar 200 sampai 1.500 meter dari permukaan laut dan curah hujan sekitar 750 sampai 1.000 mm per tahun. Sedangkan perbanyakannya tanaman ini dengan poles dan stolon yang panjangnya antara 20 sampai 30 cm. Berikutnya adalah rumput signal atau rumput BD ya, Brachyaria decumbens. Tanaman tahunan ini adalah sebagai rumput gembalaan yang tumbuh menjalar dengan stolon membentuk hamparan lebat. Tinggi rumput ini sekitar 30 sampai 45 cm, memiliki daun kaku dan pendek dengan ujung daun yang runcing. Mudah berbunga dan bunganya berbentuk seperti bendera. Jenis rumput ini tumbuh baik pada kondisi curah hujan sekitar 1000 sampai 1500 mm per tahun dan merupakan jenis rumput pengembalaan yang terbaik misalnya di Kongo ya. Kongo itu daerah Afrika. Kemudian rumput Brachyaria humidicola merupakan rumput pengembalaan yang memiliki daun memanjang dan bertekstur halus dia. Warna daun rumput ini hijau agak mengkilap dan kaku. Tumbuh menghampar dan berkembang dengan stolon ya. Jenis rumput ini tumbuh dengan baik pada ketinggian 600 dari permukaan laut dengan curah hujan sekitar 2.500 mm per tahun. Tanaman ini juga bisa dibiakkan dengan sobekan rumpun ya, poles, dan bisa tumbuh baik dengan sentro. Berikutnya adalah rumput Rhodes atau Chloris gayana. Tanaman ini berasal dari Afrika bagian timur dan selatan ya. Merupakan jenis rumput berumur panjang dan membentuk rumpun yang lebat ya. Rumput ini juga berkembang dengan stolon yang membentuk akar-akar pada buku-bukunya. Rumput ini adalah mudah tertekan oleh jenis rumput yang lebih agresif seperti Cynodon Plextostachys ya. Tinggi tanaman bisa mencapai 60 sampai 150 cm. Rumput ini dapat tumbuh pada tanah yang berstruktur ringan sampai berat dengan ketinggian tempat antara 0 sampai 3000 meter dari permukaan laut dengan curah hujan kisaran antara 762 sampai 1270 mm per tahun. Mudah dikembangkan juga dengan biji. Kemudian kebutuhan biji kalau misalnya kita mau nanam kisarannya antara 8 sampai 9 kg per hektar tergantung jarak tanam yang digunakan. Oke, berikutnya adalah rumput bintang Afrika. Ini Cynodon Plextostachys ya. Tanaman ini ya termasuk tanaman tahunan ya, berstolon yang tumbuh cepat, menutup tanah, membentuk hamparan yang padat. Tinggi tanaman bisa mencapai 120 cm. Jenis rumput ini berasal dari Afrika Timur, tetapi umumnya terdapat di daerah yang tropis ya, cukup tahan terhadap penggembalaan, kemudian dapat tumbuh pada semua jenis dengan ketinggian tempat yang rendah dan curah hujan berkisar antara 5.000 sampai 800 mm per tahun. Rumput ini juga peka terhadap pemupukan nitrogen ya. Jadi biasanya diperbanyak rumput ini dengan sobekan rumpun, poles ataupun dengan stolon. Jenis rumput ini juga sangat disukai oleh ternak. Nah, ini beberapa ini ya produksi mungkin bisa kita jadikan patokan bagaimana produksinya. Rumput gajah itu bisa kita dapatkan per tahunnya per hektar ya, dalam bentuk segar itu 200 sampai
300 ton ya. Kemudian rumput gembala ya 100 sampai 150 ton. Kemudian rumput Australia sekitar 90 ton, rumput Staria sekitar 80 ton, rumput Meksiko 70 sampai 80 ton ya. Rumput Brachia decumbens itu sekitar 80 ton ya. Rumput Brachyria ruziziensis ya sekitar 80 ton. Itu sebagai gambaran kasar dalam bentuk segar. Nah, berikutnya kita beranjak kepada kacang-kacangan. Yang pertama ini yang banyak di Indonesia atau di sekitar kita itu adalah gamal atau dikenal dengan Gliricidia sepium ya, nama latinnya. Nah, tanaman gamal ada yang ngomong cebreng, ada ngomong kayu res dan seterusnya ya. Ada beberapa di daerah itu memiliki nama tersendiri. Adalah salah satu hijauan sumber protein sebagai tanaman pagar, cadangan pada musim kemarau dan penyubur tanah. Nah, tanaman ini memiliki ciri sebagai tanaman berkayu. Bentuk daun majemuk, bersirip, genap dan helaian daun membentuk elips ya dengan ujungnya yang runcing. Warna daun hijau keperakan dan bunga berbentuk kupu-kupu kecil dengan kumpulan dengan warna yang cantik ya, merah muda. Tahan terhadap kekeringan dan dapat tumbuh pada tempat yang memiliki tanah yang kurang subur. Ketinggian tempat bisa dari 0 sampai 1.300 meter dari permukaan laut dan curah hujan 650 sampai 3.500 mm per tahun. Biasanya diperbanyak dengan stek batang, tinggal kita potong batang yang sudah agak tua ya, kemudian ditancapkan atau ditanam. Daunnya cukup disukai oleh ternak sebagai sumber protein. Ini gampang sekali kita memperbanyaknya ya. Kemudian lamtoro ini juga cukup banyak di Indonesia ya. Dikenal juga nama latinnya Leucaena leucocephala ya. Kemudian ini lamtoro ini merupakan tanaman legium berkayu berumur panjang dia. Tingginya bisa mencapai 10 meter. Sebetulnya berasal lamtoro ini asalnya dari Amerika Tengah atau Meksiko dan Amerika Selatan. Kemudian berakar dalam, daun menyirip, ganda, anak daun elips ya. Agak oval dan kecil dia. Warna daun hijau tua agak kelabu, tumbuh baik pada tanah yang sedang sampai berat dengan ketinggian sekitar 200 sampai 1.200 meter dari permukaan laut dengan curah hujan antara 700 sampai 1.650 mm per tahun. Legum ini juga bisa dijadikan sebagai sumber protein bagi ternak tentunya ya, ternak ruminansia. Nah, kemudian berikutnya adalah kaliandra atau Kaliandra calotirsus ya, tanaman berkayu yang banyak hidup di hutan-hutan sebagai tanaman serapan air ya, untuk ini supaya sumber airnya tetap terjaga. Kemudian dapat dikembangkan dengan biji. Tanaman ini memiliki daun majemuk dengan warna batang merah. Jenis legium ini memiliki bunga dan dengan warna merah menyala ya. Kemudian daunnya sangat disukai oleh kambing dan domba. Berikutnya adalah turi, dikenal dengan Sesbania grandiflora. Tanaman ini termasuk tanaman semak yang bisa mencapai tinggi antara 5 sampai 10 meter dan tumbuh cepat di daerah tropis yang lembab. Tanaman ini dapat tumbuh di dataran rendah sampai ketinggian 1.200 meter dari permukaan laut dengan curah hujan ya, kisarannya misalnya sekitar 2.000 mm per tahun. Tanaman ini banyak ditanam di pematang sawah ya, terutama di Nusa Tenggara Barat ya, itu banyak sekali ya. Jenis legum ini memiliki bunga berukuran besar dan berwarna putih, tapi ada pula yang berwarna merah dan ungu ya. Daun berukuran bulat, kecil dan majemuk. Buahnya berbentuk polong yang panjang, merupakan sumber vitamin seperti provitamin A karena dia banyak mengandung beta karotin ya, A, vitamin B, C dan E, dan sumber mineral terutama kalsium dan fosfor. Dan di beberapa daerah bunganya itu bisa disayur atau mereka menyayur dari bunganya ya. Kemudian berikutnya adalah sentro atau Centrosema pubescens. Legum ini batangnya menjalar dan bagian ujungnya yang melilit.
Bunganya berwarna ungu dan daun berdaun tiga buah ya, berbentuk oval dan pada setiap tangkainya. Tumbuh di tanah yang berstruktur ringan sampai sedang dan ketinggian 0 sampai 1000 meter dari permukaan laut dengan curah hujan antara 1300 mm per tahun. Tanaman ini cukup tahan terhadap tanah yang asam ya dan kekeringan. Mudah ditanam dengan biji. Kebutuhan biji untuk penanaman kisarannya 4 sampai 6 kg per hektar. Tanaman ini dapat ditumpang sarikan dengan rumput benggala ataupun brachiaria ya. Nah, berikutnya adalah kacang asu, tapi bukan asu Jawa ya, nanti berbahaya. Dikenal dengan Calopogonium muconoides. Tanaman ini tumbuh menjalar dan bisa memanjang sampai 3050 cm. Tanaman ini beradaptasi pada tanah yang basah dan tidak tahan terhadap kekeringan. Batang dan daun mudah berbulu, berwarna coklat keemasan, bentuk daun bulat dan berkelompok 3 ya dalam satu batang, bunganya kecil, berwarna ungu. Jenis legum ini kurang disukai oleh ternak karena daun dan batangnya berbulu. Biasa ditanam dengan biji dengan kebutuhan 6 sampai 9 kg per hektar. Dapat ditanam dengan rumput Rhodes dan brachiaria. Berikutnya adalah kacang ruji atau dikenal dengan Pueraria atau nama latinnya Pueraria fascioloides ya. Tanaman ini berasal dari India Timur dan sudah tersebar di daerah tropis ya. Merupakan tanaman tahunan yang tumbuh menjalar dengan stolon, membentuk hamparan dengan panjang mencapai 60 sampai 75 cm. Sangat baik untuk dipergunakan sebagai penutup tanah, tidak tahan terhadap pengembalan yang berat. Tanaman ini memiliki perakaran yang dalam atau sekitar 1000 sampai 6 meter. Bentuk daunnya tanaman ini lebar, bulat dan meruncing di bagian ujungnya. Daun-daun yang masih muda biasanya tertutup bulu dan berwarna coklat. Setiap 3 helai daun berkelompok dalam satu tangkai ya. Bunga tanaman ini berwarna ungu kebiruan. Jenis legum ini tidak tahan terhadap pengembalan yang berat. Tanaman ini tahan terhadap tempat yang teduh dan dapat tumbuh pada tanah dengan struktur yang ringan sampai berat dengan ketinggian sekitar 0 sampai 1000 meter dpl dan curah hujan 1270 mm per tahun. Dapat diperbanyak dengan stek ya, dari batang yang sudah tua dengan panjang minimal 3 buku misalnya ya per stek. Selain dengan stek, tanaman ini dapat diperbanyak dengan biji dengan kebutuhan 3 sampai 4 kg per hektar. Legum ini juga sangat disenangi oleh ternak ruminansia. Berikutnya adalah Desmodium hijau daun ya, Desmodium intortum. Jenis hijauan ini ya atau legium ini berasal dari Brasilia, tumbuh melilit dan memanjat ya, memiliki perakaran yang dalam baik untuk padang pengembalaan tentunya. Bentuk batang persegi, bertekstur kasar dan memiliki panjang sekitar 3 sampai 11 cm. Daun bagian berwarna coklat kemerahan sampai ungu. Setiap helai 3 helai daun berkelompok dalam satu tangkai. Bunga tanaman ini berwarna merah jambu. Legium ini dapat tumbuh pada berbagai jenis tanah kecuali tanah yang asin ya, mengandung kadar garam yang tinggi tetapi toleran terhadap keadaan tanah yang asam ataupun genangan air. Tanaman ini tumbuh pada ketinggian tempat sekitar 200 sampai 3000 meter dari permukaan laut dengan curah hujan kisar sekitar 900 meter dari permukaan laut. Legum ini dapat diperbanyak dengan stek ataupun biji dengan kebutuhan 2 sampai 3 kg per hektar. Berikutnya adalah stilo ya, Stylosantes guyanensis, berasal dari Amerika Tengah dan Selatan. Tanaman ini termasuk tanaman tahunan, tumbuh tegak ya, semak, ketinggian bisa mencapai 100 sampai 150 cm. Kemudian memiliki batang yang kasar, daun berkelompok, setiap tangkai 3 helai daun. Perakarannya sangat dalam, toleran terhadap tanah yang kurang subur. Legium ini termasuk tahan kekeringan atau basah tetapi tidak tahan terhadap naungan atau shading.
Kemudian dapat tumbuh pada ketinggian 0 sampai 1000 dpl ya. Kemudian dengan curah hujan di atas 850 mm per tahun. Untuk perbanyakkan tanaman ini bisa dilakukan dengan biji ataupun dengan stek. Kelompok hijauan lain ya, misalnya ada pohon nangka atau Carpus heterophyllus, ini ya banyak di kita ya. Tanaman ini bisa mencapai 10 sampai 25 meter bisa tinggi. Daun menumpu segitiga bulat telur dan biasanya tidak berlekuk. Helaian daun memanjang ataupun bulat telur berwarna hijau tua mengkilat. Batangnya berkambium dengan warna kuning bergetah ya. Buahnya semu menggantung pada ranting pendek dari cabang ataupun cabang utama. Bentuk telur memanjang ya. Kemudian atau bentuk ginjal dengan duri tempel yang runcing segitiga ya. Berbau harum manis yang keras ya. Daunnya sangat disukai oleh kambing. Berikutnya adalah pohon ubi kayu ataupun daunnya yang kita manfaatkan itu dikenal dengan Manihot uti esculenta. Jenis tanaman ini memiliki umbi yang cukup disukai oleh ternak, juga bisa dimanfaatkan. Memiliki daun yang berserat 5 sampai 6 bagian, memanjang berwarna hijau tua kelabu dengan tulang daun yang terlihat jelas. Kemudian batang tanaman ini terdiri dari buku-buku, bagian dalam berwarna putih dan berongga. Daun dan umbinya sangat disukai oleh kambing dan domba. Namun ya, daunnya mengandung sianida. Ini hati-hati ya, bisa keracunan, terutama singkong karet ya, atau bijalar karet yang dalam jumlah banyak bisa mematikan ya, menimbulkan permasalahan atau meracuni ternak kita. Untuk mengurangi kadar sianida dalam jumlah bisa dengan cara melayukan. Dilayukan dulu, jangan diberikan langsung. Kalau misalnya kita panen ya, kita mengambil, jangan diberikan langsung tapi dilayukan sebelum diberikan kepada ternak. Kemudian berikutnya adalah pisang, dikenal dengan nama latinnya Musa paradisiaca ya, tanaman herba menahun dengan akar rimpang sekitar tinggi bisa mencapai 3 sampai 7 meter. Helaian daun mencapai lanset, memanjang, mudah koyak ya, panjang sekitar 1 sampai 1,5 meter. Pada bagian bawah daun berlilin, kemudian memiliki bunga berkelamin satu, berumah satu dalam tandan. Biasanya ternak menyukai bagian daun dan batang yang sudah dicacah. Nah, berikutnya adalah kembang sepatu atau dikenal dengan nama latinnya Hibiscus rosa sinensis. Tanaman jenis ini perdu ya, dengan tinggi bisa mencapai 2 sampai 4 meter. Daun bergerigi, memiliki tulang yang jelas, berwarna hijau mengkilap dan mengandung lendir. Termasuk tanaman hias sebetulnya karena memiliki bunga yang sangat menarik, cantik ya, warna merah dan yang warna putih ya. Daunnya cukup disukai oleh domba ataupun kambing. Berikutnya adalah padi, jerami padi, Oryza sativa. Jerami padi merupakan hasil samping dari ikutan dari tanaman padi tentunya. Sebagai salah satu jenis pertanian, jenis padi sudah lama dikenal dan dimanfaatkan. Jerami padi ini ya dimanfaatkan oleh masyarakat untuk pakan ternak, ruminansia khususnya sapi ataupun kerbau. Jerami yang sudah digunakan sebagai pakan ternak ruminansia khususnya di daerah kering dan sulit mendapatkan rumput lapangan atau rumput liar lainnya. Kemudian jerami padi sering digunakan untuk pakan cadangan ketika musim paceklik atau musim kering ya. Pada musim panen jerami padi melimpah sehingga dapat dikumpulkan dan ditimbun dalam bentuk awetan jerami padi kering untuk cadangan pakan pada saat musim kemarau atau musim kering ketika sulit mendapatkan rumput lapangan. Ya, awetan jerami kering ini disebut atau dinamakan dengan hay ya, sebagai pakan ternak ruminansia. Jerami padi memiliki beberapa kelemahan, diantaranya kandungan nutrisinya yang rendah dan kecernaannya yang rendah ya. Kecernaan rendah disebabkan oleh ikatan lignoselulosa ya.
dan lignohemiselulosa yang sangat kuat ya, perlu perlakuan khusus supaya kecerahan bisa kita tingkatkan. Untuk mendapatkan jerami padi yang lebih berkualitas, kandungan nutrisinya lebih tinggi dan kecernaannya juga lebih tinggi, dapat dilakukan dengan amoniasi atau fermentasi jerami ya. Dengan perlakuan tersebut dapat diharapkan terjadi peningkatan kandungan nutrisi dan kecernaan jerami padi, sehingga penggunaan sebagai pakan ternak diharapkan dapat lebih efisien. Nah, berikutnya adalah jerami jagung ya, atau siamais ya, merupakan salah satu tanaman pangan sumber karbohidrat selain gandum dan padi. Penduduk beberapa daerah di Indonesia, misalnya di Madura, Nusa Tenggara, juga menggunakan jagung sebagai makanan pokok ya. Jagung ini juga dapat dimanfaatkan untuk pembuatan minyak jagung, dibuat tepung ya, tepung jagung atau maizena, serta bahan baku industri lainnya. Sebagai tanaman pangan, jagung juga dikenal sebagai salah satu bahan pakan ternak ya, yang utama untuk unggas ya, jagungnya itu juga. Kemudian pemanfaatan jagung sebagai bahan pakan dimulai dari buah bulir, ya, butir jagung ya, sampai limbahnya yang berupa daun jagung, jerami jagung, kulit jagung ataupun tongkol jagung. Jadi tidak semuanya bisa terpakai jagung ini, dan untuk apalagi untuk tanah unggas itu sangat dibutuhkan banyak sekali ini ya, biji jagung ini. Kemudian jagung dikenal sebagai salah satu jenis bahan pakan konsentrat, sedangkan jagung atau jerami jagung sudah biasa digunakan sebagai salah satu bahan pakan hijauan untuk ternak ruminansia, khususnya ternak sapi dan kerbau. Pemanfaatan daun jagung ini atau jerami jagung ini sebagai pakan hijauan dapat diberikan dalam bentuk segar, dalam bentuk kering atau hai, atau diolah terlebih dahulu menjadi silase ataupun dia difermentasi. Pemanfaatan jagung sebagai pakan hijauan juga mengalami perkembangan. Pada daerah-daerah sentra peternakan sapi, misalnya jagung ditanam bukan untuk diambil jagungnya, melainkan dimanfaatkan sebagai bahan pakan hijauan, dan pemanenan dilakukan sebelum tanaman jagung berbuah ya. Demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan ini. Tetap semangat ya untuk mengembangkan peternakan kita ya, dimulai dari kita penyiapan sumber pakannya, terutama hijauan pakan ternak ini, supaya ternak yang kita pelihara bisa sehat, bisa tumbuh dengan baik, dan tentunya akan mendapatkan hasil atau produktivitas ternak kita itu lebih tinggi. Selalu berbuat baik ya, fastabiqul khairat, kita kembangkan semua, kita tetap berbagi ilmu ya bersama-sama. Semoga kita semua mendapat amal jariah dari apa yang kita lakukan ya. Nasrun minallah fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi